Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Engkau harapanku, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapan kami bersama-Mu, Tuhan. Harapan kami ada di dalam-Mu, Yesus. Harapan kami ada bersama-Mu, Bapa.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan. Senang sekali di hari ini kita boleh kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, renungan harian pada hari ini terambil dari surat Roma pasal ke-16. Saya akan bacakan ayat yang ke-19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita sangat familiar dengan istilah personal branding, betul ya? Nah, dalam dunia marketing, personal branding itu perlu. Itu untuk membangun persepsi tentang siapa diri kita dan apa yang akan kita tawarkan kepada orang lain. Nah, semakin kuat diri kita membangun personal branding, maka orang akan semakin kuat juga mengidentifikasi atau mengenal diri kita terhadap produk-produk yang akan kita tawarkan atau apa yang akan kita tawarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mengambil satu kesimpulan bahwa jadi ternyata orang dapat mengenal diri kita dari apa yang kita bangun setiap hari. Apa yang kita kerjakan setiap hari, bahkan apa yang kita katakan. Bahkan hal-hal terkecil termasuk ketika kita update status di sosial media, itu akan membangun persepsi tentang siapa diri kita. Nah, di kesempatan ini kita bisa belajar dari kehidupan jemaat atau orang-orang percaya di kota Roma. Rasul Paulus memuji iman mereka. Rasul Paulus berkata bahwa kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Jadi ternyata kita menemukan satu teladan yang luar biasa. Kita semua hari ini bisa mengenal bagaimana jemaat yang berada di kota Roma pada waktu itu adalah jemaat yang terkenal di dalam ketaatannya, di dalam kesetiaannya. Bahkan kita tahu ketika menghadapi pergumulan aniaya yang luar biasa, semua orang mengenal jemaat yang ada di kota Roma ini adalah sebagai jemaat yang taat. Nah, itu tadi secara komunal kita bisa mengenal siapa jemaat yang ada di kota Roma, dan Rasul Paulus bersuka cita tentang ketaatan mereka. Nah, secara individu ada nama-nama yang disebutkan di dalam surat ini. Nanti jemaat terkasih bisa membaca keseluruhan pasal ini. Ada Febe yang memberikan bantuan kepada banyak orang termasuk dalam pelayanannya Paulus. Ada Priscilla dan Aquila yang berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk melayani Tuhan. Ada Epenetus, ada Andronicus, ada Julius, dan lain-lain. Saya tahu bahwa nama-nama ini tidak familiar di telinga kita. Tapi hari ini kita bisa mengenal nama-nama ini sebagai orang yang berkontribusi besar terhadap kerajaan Allah. Nah, saya berdoa supaya kehidupan kita juga dikenal karena iman kita. Orang akan mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, iman seseorang, iman kita kepada Kristus adalah iman yang aktif yang akan memberikan kesaksian melalui kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui apa yang kita kerjakan. Ada satu contoh di dalam, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 11. Bagaimana orang-orang percaya di Antiokhia, kehidupan mereka menjadi satu kesaksian. Iman mereka bersaksi bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar Antiokhia menyebut orang-orang percaya ini pertama kali dengan sebutan Kristen. Kenapa? Karena mereka melihat kehidupan orang-orang percaya. Ternyata orang pengikut Kristus adalah orang yang seperti ini. Orang yang bisa membagikan kasih kepada orang lain. Orang yang selalu senantiasa bisa membangun kehidupan orang lain. Sehingga orang-orang di sekitar Antiokhia melabeli atau memberikan orang-orang mengenal mereka sebagai orang-orang percaya. Nah, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita bisa belajar. Apapun pekerjaan kita, baik kita sebagai profesional mungkin, ataupun sedang membangun bisnis atau usaha, ataupun kita sebagai karyawan. Terlepas dari itu semuanya, mari kita mau bekerja dengan baik sampai orang di sekitar kita mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan. Mereka boleh mengenal iman kita, mereka boleh mengenal ketaatan kita seperti orang-orang pada saat itu mengenal jemaat di kota Roma. Saya akan membacakan satu ayat terakhir yang terambil dari Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita mau satu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami dan menjadikan kami bisa belajar bagaimana kami meneladani jemaat di kota Roma, bahwa orang mengenal mereka sebagai orang yang taat. Dan biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan kami, biar orang di sekitar kami boleh mengenal kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia, dan kami mau memberikan kontribusi yang baik bagi pekerjaan dan bagi pelayanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Allah Roh Kudus tolong kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roma 16. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stahis, yang kukasihi. Salam kepada Apeles, yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka, yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus, yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis, yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus, dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku, yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia, yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan. Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia, yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa. Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.